Mesir, beliau sudah ada. Ketua Mesir, Ketua DKM Bapak Didi, para asatidz, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang menjadikan Ramadan mulia adalah bahwa Ramadan ini bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan allati unzila fihi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lalu fungsinya apa? Dikatakan dalam ayat itu hudan linnas. Fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Orang kaya menjadikan Quran sebagai hidayah dalam dirinya, sehingga ia punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya, punya kewajiban untuk menginfakkan hartanya, sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, wabayyinatin minal huda. Petunjuk yang ada itu dijelaskan. Lalu yang terakhir, wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Maka dulu ketika Nabi datang ke kota Mekah, yang banyak atau pertama kali masuk Islam itu adalah kaum du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Mengapa? Karena mereka selama ini menjadi orang yang hidup dalam keadaan miskin. Tidak ada yang membela. Tidak ada sistem yang membuat mereka bisa kaya. Tidak ada sistem yang membuat mereka bisa hidup berkecukupan. Begitu mereka masuk Islam, oh ternyata dalam Islam itu ada ajaran zakat, ada upaya untuk mencukupkan kehidupan mereka sesuai dengan salah satu tujuan zakat fitrah itu kan. Kata Nabi, furido zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa ta'amatan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu diwajibkan, tujuannya apa? Tuhratan lis-shaimi, mensucikan bagi orang yang puasa. Barangkali kita ketika puasa masih ngomongin orang, ketika puasa masih emosi, ketika puasa masih kesal sama orang. Zakat fitrah itulah yang menjadi tuhratan lis-shaim. Lalu yang terakhir adalah waktu matan dan masakin, sebagai bentuk pemberian makan kepada orang-orang miskin, sehingga begitu mereka merayakan hari raya, tidak ada lagi orang yang tidak makan, tidak ada lagi orang yang susah. Di hari itu orang harus senang semua. Maka salah satunya adalah diberikan zakat. Dari situlah kemudian mereka yang miskin ini maka punya kewajiban, punya harapan untuk bisa hidup lebih layak ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, membaca Quran menjadi sangat penting. Selain kita membacanya, kemudian kita mengupayakan untuk memahami kandungannya.
hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalian baca Quran, nanti Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan kepada kita untuk menyinari rumah-rumah kita itu dengan Quran. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kalian dengan sholat dan membaca Quran. Makanya Habib Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau mengatakan, afdhulu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Tetapi apakah Quran itu hanya untuk sekedar dibaca saja? Kata beliau, iyyaka wa ayyakuna tilawatuka maqsuran ala iktsar minha duna tadabburin wa tarattul. Berhati-hatilah dirimu jika menjadikan bacaan Qur'anmu hanya sebatas memperbanyak bacaan saja. Kita yang kadang-kadang di bulan Ramadan ini main sombong-sombong. Beberapa juz baru satu. Saya main satu, mempunyai udah 3, udah 4. Bukan itu. Justru kata beliau, duna tadabburin wa tarattul. Tanpa melakukan tadabbur dan tartil. Lalu apa yang dimaksud dengan tadabbur? Kata ulama, tadabbur itu adalah tafahhumu ma'ani al-fatihi wa tafakkuru fi ma tadullu ayatuhu wa ma dakhala fi dhamaniha wa akhadha al-ibra minha. Itu namanya tadabbur. Memahami kandungan ayat Quran, menganalisa, melakukan tafakkur, merenungi apa yang ditunjukkan oleh ayat Quran. Lalu apa yang ada di dalam kandungannya, kemudian mengambil ibrah, mengambil nasihat yang ada dalam Quran. Sehingga ketika kita membacanya penuh dengan hikmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan renungan. Makanya perintah Quran itu bukan hanya menghafal. Perintah Quran itu justru tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran itu adalah kitab suci yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, memahami, merenungi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa liyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas itu ingat terhadap kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran
am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka sudah tertutup, sudah terkunci, sehingga tidak mau menganalisa kandungan Al-Quran? Segala sistem yang ada di dalam Al-Quran, termasuk terkait dengan masalah zakat, sudah jelas terang benderang. Tujuan zakat itu apa? Likai la yakuna dulatan bainal aghniyah, agar harta itu tidak berputar hanya di tengah-tengah orang kaya, tapi harta itu harus terbagi. Bagaimana jadinya jika perekonomian itu hanya dimiliki oleh segelintir orang? Tentu itu tidak mensejahterakan. Islam mencoba datang dengan sistemnya untuk mensejahterakan semua yang ada di muka bumi. Itu renungan daripada kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, kita membaca Quran itu adalah tartil. Tartil ini diperintahkan oleh Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apa Ustaz yang dimaksud dengan tartil? Tartil itu adalah at-ta'anni wa tamahhul wa tabyin wa idharul huruf wal harakat. Itu namanya tartil. Membaca secara perlahan dan jelas, menampakkan huruf-hurufnya serta menampakkan harokatnya. Maka untuk menuju ke sana, para ulama menyusun disiplin ilmu namanya ilmu tajwid. Kita harus tahu perbedaan fa dengan sin, dengan short, ta dengan kop, dal dengan kop, ya kan? Fa dengan kaf, dengan of. Harus mengerti, harus paham. Lalu kita juga harus tahu ini harokatnya. Kalau tak marbutoh diwakafkan maka menjadi ha. Kalau tak biasa yang seperti perahu itu harus kebaca taknya. Nah, hal seperti itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Kita harus mengerti, oh ini bacanya idgham, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini idhar, ini ikhfa, ini majais, iman wajib. Hal-hal seperti itu dipahami di dalam ilmu tajwid. Jadi dua hal ini mutlak dalam mengkaji Al-Quran. Kemarin di Al-Ikhwan sudah dilakukan peringatan nuzul Quran. Kenapa Quran itu perlu diperingati? Tujuannya apa? Karena Rasulullah ketika menerima Quran itu tidak dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi tidak diterima dengan baik. Mengapa? Karena selama ini mereka merasa dengan kedatangan Al-Quran itu justru merusak tatanan kehidupan yang biasa mereka lakukan. Maka mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau saya masuk ke dalam agamamu, apakah saya boleh bebas melakukan apa saja yang terkait dengan harta saya? Kata Nabi, tidak bisa. Kalian yang orang kaya punya kewajiban untuk sedekah.
punya kewajiban untuk zakat. Wah, kalau itu nggak jadilah masuk Islam. Karena merasa hartanya terganggu, sehingga mereka tidak begitu saja menerima Quran itu. Apa yang terjadi? Ada orang namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu orang yang kalau Nabi habis ceramah ini, habis itu dia datang dia maki-maki. Muhammad itu orang gila. Kata sebagian yang lain, Muhammad bukan orang gila, nggak pernah mau ngejar-ngejar orang, nyekek orang nggak pernah. Kok kamu katakan gila? Terus kalau bukan gila kenapa? Muhammad itu kahin, Muhammad itu dukun. Kata yang sebagian lagi, Muhammad itu bukan dukun. Buktinya di rumahnya nggak ada praktek perdukun, nggak ada boneka, nggak ada jarum. Oh, berarti bukan dukun. Muhammad itu syair, seorang penyanyi. Kata yang sebagian yang lain, bukan, saya ini ahli syair. Apa yang beliau sampaikan itu tidak ada dalam syair kita. Lalu dikatakan lagi, Muhammad itu adalah seorang syair, seorang penyair. Dia bisa, begitu dia baca Quran, dia seperti bisa mensihir orang, sehingga suami istri, kadang-kadang istrinya yang masuk Islam, kadang-kadang suaminya yang masuk Islam, kadang-kadang ayahnya yang masuk Islam, anaknya yang masuk Islam. Sehingga keberadaan Quran saat itu tidak baik-baik saja. Sehingga Allah memberikan satu surat dalam Quran itu kaitannya dengan Umayyah bin Khalaf. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wel, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan memaki-maki. Allazi jama'a malahu wa addada. Orang yang suka mengumpulkan harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa yang dia kumpulkan itu akhlada, akan apa? Akan selamanya dia miliki. Makanya konsep dalam Quran itu bahwa ada pembagian harta. Kenapa? Ya karena semua yang dimiliki tidak akan abadi. Tapi orang seperti Umayyah bin Khalaf ini dia mengatakan ini abadi. Kalla ayumbatan fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahi muqadah. Itu nanti akan menjadi seseorang menghantarkan seorang masuk kepada neraka hutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahi muqadah. Neraka hutamah itu adalah neraka yang dinyalakan api di dalamnya. Jadi begitu Quran membantah omongan Umayyah bin Khalaf. Terus ada seseorang perempuan namanya Ummu Jamil. Namanya bagus Pak. Ummu artinya ibu, ya. Jamil artinya bagus, cantik. Cuma perbuatan yang tidak cantik. Siapa dia? Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu namanya bagus, Ummu Jamil. Cuma pekerjaan yang gak bagus. Begitu turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sulam haram
wa ra'atuhu hammalatal. Ternyata nama Ummu Jamil disebut di situ. Selain suaminya, istrinya wa ra'atuhu hammalatal. Istrinya Abu Lahab dan yang pekerjaannya hammalatal. Jadi pekerjaan istrinya Abu Lahab itu, yaitu Ummu Jamil itu, membawa kayu bakar. Jadi Ummu Jamil itu orang kaya, ya tapi itu tadi orang jahiliyah itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk sedekah, pelit, sehingga walaupun dia udah kaya dia tetap manggul-manggul kayu hammalatal. Begitu ayatnya turun, Nabi dicari sama Ummu Jamil, dicari ketemu. Nabi lagi ngobrol sama Abu Bakar di Masjidil Haram. Kata Ummu Jamil, ayo Abu Bakar, temanmu mana? Abu Bakar senyum-senyum aja, Pak. Bisa, saya Muhammad kok nggak kelihatan. Di sini Muhammad memberikan anugerah kepada Nabi tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Memang ada apa? Kurang ajar Muhammad itu kok bisa turun nama saya disebut di situ. Bilangin sama dia kalau ada nih batu nih harus kena kepalanya. Abu Bakar senyum-senyum aja. Itu sampai seperti itu. Jadi Quran turun itu membuat orang-orang kafir Quraisy itu tidak tenang. Karena kebiasaan mereka yang menumpuk harta disinggung oleh Quran. Kebiasaan mereka yang tidak mau berbagi disinggung oleh Quran. Sehingga mereka tidak terima. Karena selama ini tatanan yang sudah berjalan itu kok disinggung oleh Al-Quran. Lalu ada lagi seorang Bani Quraisyah namanya Ubay bin Akhtab. Dia ini orang yang tidak percaya juga dengan apa yang ada dalam Al-Quran, terutama dengan perkara-perkara gaib. Jadi suatu saat sebelum ketemu Nabi, dia jalan ke kuburan. Dia gali kuburan, dia ambil tulang yang udah mau hancur tuh Pak, di kuburan, tulang belulang dibawa sama dia. Ayo Muhammad, ini tulang saya hancur ini. Kenapa? Ayat-ayat suci yang ada di dalam kitab sucimu itu mengatakan wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqah qala yuhyil idama wa huwa kullu yuhyi alladhi amshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah di situ memberikan perumpamaan wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqah. Orang seperti Ubay itu, dia itu terlalu bodoh. Kenapa? Kalau Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi hanya sekedar mengembalikan dari yang sudah ada menjadi ada, itu lebih mudah lagi bagi Allah. Makanya kata Quran, wa nasiya khalqah. Dia itu lupa dengan dirinya, dengan ciptaan, dengan diri dia sendiri. Dia kan dari tidak ada menjadi ada, apalagi dari tulang belulang yang pernah ada kemudian menjadi ada. Makanya kata Quran, yuhyilladzi amsha awwal marrah. Nanti yang bakal menghidupkan kembali tulang belulang itu adalah yang menciptakan pertama kali. Langsung dijawab oleh Quran. Ada juga orang-orang kafir Quraisy itu yang namanya Akhnas bin Said.
Ahmas bin Sa'id ini sama seperti Umayyah bin Khalaf, selalu memaki-maki Nabi. Makanya dalam Quran itu wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binami. Jangan kamu sekali-kali taat wahai Muhammad kepada siapa kulla halafin mahin, orang yang setiap hari itu kerjanya menyumpai dirimu, memaki-maki dirimu. Hammazin masya'in binami, orang yang selalu mengadu domba. Siapa itu? Ahnas bin Sa'id. Jadi Quran turun itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nabi itu kalau ketemu kabilah dari Madinah ingin ke Mekah, itu Nabi menghampiri, ditanya sama Nabi, kalian mau masuk Islam? Saya belum punya agama. Ya kalau tidak, dengarkan saya baca Quran. Maka kemudian Nabi baca Quran. Yang mendapatkan hidayah dia masuk Islam. Yang tidak, dia tidak masuk Islam. Tapi tidak sedikit yang mencaci maki, yang menyemok Nabi itu. Itu perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apakah kemudian Nabi putus asa? Tidak. Yang putus asa justru orang-orang kafir Quraisy. Pernah suatu hari ketika Nabi lagi tawaf, ada sekelompok kafir Quraisy, ada sekitar 5 orang. Ada Muhammad lagi tawaf. Kita coba ngobrol sama dia. Gimana? Muhammad, kita tukeran agama aja. Sehari pakai agama saya, agama kita. Besok pakai agama kamu. Besok lagi pakai agama saya. Besok lagi pakai agama. Atau seminggu sekali gantian. Seminggu ini agama saya, seminggu besok. Turun Quran secara langsung. Kuliah ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu. Katakan ya Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, la a'budu ma ta'budu. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi saya adalah agama saya. Tegas Quran mengatakan begitu. Artinya mereka sudah putus asa. Dengan secara pelan-pelan sudah, intimidasi sudah, bergaining tukar agama sudah. Tapi Nabi nggak mau. Nah, oleh karena itu maka tugas kita itu adalah mengimani apa yang sudah Quran kemukakan. Makanya dalam surat Al-Imran itu, inna hadza lahu qasasul haq, bahwa apa yang diceritakan oleh Quran itu benar adanya, harus menjadi petunjuk bagi kita. Beliau ini sudah melihat pertemuan 2 lautan itu yang dikatakan oleh surat Ar-Rahman itu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan, dalam surat Ar-Rahman. Ada 2 laut ketemu, yang satu rasanya tawar, yang satu rasanya asin. Yang satu kecoklat-coklatan, yang satu warnanya kebiru-biru. Kok tidak ketemu? Kata Quran, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada dinding tebal, gaib tapi tidak kelihatan, yang menjadikan ini kok tidak bisa bertemu. Itu kebenaran Quran yang mengatakan itu nyata. Maka ketika ada yang ngobrol sama saya, Ustaz,
orang Israel itu kan mau merobohkan Masjidil Aqsa, mau diganti dengan kuil Nabi Sulaiman katanya. Saya bilang selama Quran mengatakan Masjidil Aqsa itu ada, saya yakin Masjidil Aqsa itu akan tetap ada. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah bagaimana caranya. Sebab itu sudah terbukti. Ketika perang Khandaq, umat Islam sudah dikelilingi parit, membuat parit. Itu yang menyerang umat Islam itu koalisi beberapa faksi yang ada di Arab, suku Quraisy, suku Ghatafan, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Semua orang yang di Madinah bergabung dengan pasukan Quraisy. Apa yang Allah turunkan, Pak? Allah turunkan angin kencang. Tidak ada perkakas dapur, perabot dapur yang ada, semuanya terbang ke bawah angin. Makanya Nabi kemudian mengirim para sahabat, coba kamu cek pasukan mereka orang kafir, gimana keadaannya? Dia cerita, habis ya Rasul, tenda mereka terbang, mereka punya alat-alat masak terbang semuanya, tidak ada yang tersisa. Sehingga Abu Sufyan kemudian mengatakan kepada pasukannya, kita kalau begini terus bisa mati, kita pulang aja. Jadi perang Khandaq itu tidak terjadi perang yang dahsyat. Kenapa? Junudullah, pasukan Allah ini datang. Yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan, kata Quran dalam surat Al-Ahzab. Yang kelihatan berupa angin tadi, yang tidak kelihatan berupa malaikat. Makanya begitu Nabi pulang dari perang Khandaq, kata malaikat Jibril, Muhammad, jangan pulang dulu. Kita malaikatnya belum pulang. Berarti kita mau kemana lagi? Ke Bani Quraidah. Kita serang orang-orang kafir Bani Quraidah itu, orang-orang yang di Bani Quraidah itu. Artinya apa, Pak? Artinya apa yang dikatakan oleh Quran itu adalah benar adanya. Hendaklah dia harus menjadi hidayah bagi kita. Makanya tadi kita dianjurkan untuk mentadabburinya. Kita dianjurkan untuk membacanya dengan tartil. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dalam kategori yang kata Nabi, rubba qari'il Quran yang banyak orang yang baca Quran bukan dapat berkahnya Quran, tapi dilaknat oleh Quran. Kenapa? Di antaranya kita tidak memenuhi hak-hak daripada Al-Quran dalam membacanya, misalnya. Itu yang diantaranya menyebabkan kita tidak mendapatkan berkah Quran, tapi justru mendapatkannya laknatnya daripada Al-Quran. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilahkan kalau ada yang mau sharing, yang mau ditanyakan terkait dengan yang saya sampaikan, atau masalah yang lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyampaikan kita membaca Al-Quran yang tidak mendapatkan manfaatnya. Apa-apa aja itu yang salah satu ininya, Ustaz, yang membuat kita membaca Al-Quran yang tidak mendapatkan manfaatnya, yang malah mendapatkan sebaliknya. Terima kasih. Ya, tadi dikatakan oleh Quran, kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun. Quran itu adalah kitab suci yang kami turunkan, kata Allah, yang mengandung berkah di dalamnya. Jadi harusnya kita mendapat keberkahan Quran itu. Lalu kenapa kemudian tidak berkah? Syaratnya dua. Kalau dia membaca Qurannya tidak dengan tadabbur. Yang kedua, kalau dia membaca Qurannya tidak tartil, ini tidak akan mendapatkan berkah. Kalau tidak dapat berkah, yang ada dapat azab, yang ada dapat laknat dari Al-Quran. Maka tidak sedikit orang yang membaca Quran, tapi kata Nabi la yatajawaz al-hanajir. Dia baca Quran hanya sampai tenggorokan, nggak sampai sini. Kok bisa nggak sampai hati, Ustaz? Karena tidak direnungi. Membacanya tidak direnungi, tidak dengan perenungan, penghayatan, sehingga tidak masuk sini, masuk sini. Makanya yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam, itu hafidul Quran, orang yang hafal Quran itu. Abdurrahman bin Muljam itu orang Khawarij, tapi dia kok bisa membunuh orang? Kenapa? Barangkali salah satu sebabnya adalah dia bacanya tidak sampai sini, hanya sampai sini. Nah, oleh karena itu kita perlu supaya tetap dapat berkahnya Quran, kita harus baguskan bacaan kita dengan cara tartil tadi itu, memenuhi hak huruf, hak kalimat. Yang kedua, sambil kita renungkan. Maka kita pelajari juga maknanya, kita renungi dalam kehidupan kita. Itu tadi yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi dikatakan mengenai zakat fitrah. Itu yang saya sering perhatikan itu para ustaz itu cuma membahas mengenai zakat fitrah titik. Jadi maksudnya tidak kira-kira zakat fitrah itu apa dampak ke ini ya, dampak ke masyarakat. Sementara kalau kita lihat zakat fitrah hanya setahun sekali, dan itu pun hanya 3,5 liter ya. Itu kira-kira ada ini nggak? Maksudnya itu bermanfaat nggak gitu untuk orang-orang miskin, untuk ini yang untuk jangka panjang gitu. Jadi bukan hanya cuma sekedar setahun sekali gitu. Seperti halnya dengan Idul Adha yang dapat daging atau dapat ini hanya setahun sekali, terus tidak dibahas kira-kira langkah berikutnya atau langkah yang ini untuk orang fakir miskin itu kira-kira harus bagaimana gitu. Itu yang ingin saya tanyakan, dampak yang bukan hanya cuma sekedar pada saat itu gitu, tapi dampak yang lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sasaran zakat fitrah itu sebenarnya tertumpu pada Idul Fitri. Makanya kata Nabi, furidat zakatul fitri tuhratan lil masakin, tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Di zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang miskin. Tujuannya apa? Supaya di hari raya mereka yang miskin itu juga sama posisinya dengan yang mampu. Makanya di dalam Islam ada yang membolehkan
zakat fitrah dengan beras, ada yang mewajibkan zakat fitrah dengan beras, ada yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Kenapa? Karena dua-duanya ini diperlukan. Orang bukan hanya sekedar makan, tapi barangkali dengan uang zakat yang ia dapatkan bisa membeli yang lain. Ya, masa orang mau makan nasi doang, ya pasti ada lauknya, dan itu belinya harus pakai uang. Sehingga ini diharapkan kehidupan yang miskin begitu hari raya itu dia bisa tertutupi kesediaannya itu. Lalu bagaimana dengan jangka panjang? Di dalam Islam ada yang disebut dengan zakat mal, ada infak, ada zakat selain zakat fitrah, dan sasarannya itu sebenarnya adalah untuk jangka panjang yang bentuknya zakat mal atau infak. Itu untuk jangka panjang. Saya sih dulu waktu saya di Cisauk itu sampai hari ini belum terlaksana tuh Pak. Saya itu punya obsesi bagaimana harta zakat mal atau infak dari jamaah ini bisa berfungsi menghidupi menyelesaikan kemiskinan. Jadi yang hari ini dia sebagai mustahik, kita usahakan tahun depan itu menjadi muzaki. Caranya bagaimana? Kita berikan kain. Kita lihat ada orang miskin, dia punya potensi apa? Oh, dia bisa menjahit misalnya. Apa yang dia inginkan, mesin jahit. Dari uang zakat itu berikan dia mesin jahit. Dari uang infak itu berikan dia mesin jahit. Supaya apa? Supaya dia bekerja. Dengan bekerja dia punya penghasilan. Dengan penghasilan dia bisa berbagi. Tapi itu belum terlaksana. Mudah-mudahan Ikhwan bisa melaksanakan. Ada yang punya kemampuan masak. Ya kalau masak enak, cuma nggak punya modal. Kasih modal, jualan nasi uduk, ya kan? Jualan cireng atau apa? Yang kira-kira dia berpenghasilan, nanti ketika dia sudah punya penghasilan berbagi. Jadi itu sebenarnya jangka panjang zakat. Nah, itu yang disasar seperti itu, sehingga itu yang disebut dengan zakat produktif. Jadi harta zakat yang bisa menjadi orang itu produktif. Dan sebenarnya harta zakat itu tidak disamarata gitu Pak. Jadi ada orang yang kebutuhannya kalau dia belum sediain kan berarti mahal. Kalau dia untuk dagang nasi uduk kan juga begitu mahal misalnya biayanya. Itu sebenarnya tidak harus orang miskin berkata dibagi sekian. Sebenarnya tidak seperti itu. Terserah kepada kebutuhan masing-masing. Yang jelas zakat ini punya potensi untuk menjadikan orang itu produktif. Itu tapi seperti itu butuh manajemen yang serius, dikelola secara serius, diatur secara serius. Itu yang kita ini selama ini kurang. Kita pengen udah dapat harta zakat, kita dapetin udah dibagi selesai. Nah itu yang barangkali nanti menjadi pemikiran teman-teman DKM yang ada di sini untuk bisa mengelola seperti itu, sehingga suatu saat Al-Ikhwan bisa menjadi tumpuan masyarakat. Karena
rentenir, bangkai itu, bang keliling itu, ya kan? Itu merasakan. Kalau ini tidak dikelola oleh kita, kalau misalnya dari dana zakat mal itu dipakai untuk simpan pinjam, sehingga orang-orang yang susah itu tidak pinjam uang di bank kredit, itu barangkali akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih produktif untuk keberlangsungan harta dari zakat itu. Ini yang disasar oleh lembaga-lembaga seperti Basnas, seperti lembaga-lembaga zakat yang lain. Saya kira itu Pak yang sebenarnya yang disebut dengan zakat produktif. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf mau bertanya kembali ke Al-Quran. Dalam Al-Quran, maaf nih ya, kalau kita baca di situ akan satu huruf aja terbata-bata, nilainya 10 katanya ya. Apalagi di bulan puasa ini. Di situ tadi Pak Ustadz katakan kalau kita baca Al-Quran tidak tartil dan makhraj hurufnya kurang bagus, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Maka dari itu saya mohon penjelasannya nih. Saya keluar dari situ. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud oleh hadis, dalam hadis itu ada yang mengatakan man qara al-Quran wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil barr wa man qara al-Quran wa huwa yatata'tan falahu ajrun, kata Nabi. Orang yang membaca Quran lalu dia mahir, dia pintar, maksudnya dia tadabbur, dia tartil Pak, itu nanti di surganya mas safaratil kiramil barr bersama malaikat. Lalu orang yang baca Quran waya tata itu terbata-bata. Falahu ajrun, kata Nabi, padanya dua. Yang pertama pahala membaca Quran, yang kedua pahala terbata-bata itu. Lalu Bapak bertanya pada saya, oh tadi bilang nggak ada pahala. Yang saya maksud itu tadi, orang yang membaca Quran sudah tahu belum begitu bisa, tapi tidak mau belajar lagi. Ya kan? Banyak kan yang orang masih terbata-bata, ya udah biarin aja terbata-bata. Yang saya maksud tadi itu sudah terbata-bata baca, tidak mau ngaji lagi. Nah itu kan bukannya tata yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi yang dimaksud oleh hadis itu, dia terbata-bata, dia udah belajar, tapi tetap terbata-bata. Yang namanya orang udah tua kan, dikasih tahu huruf idhar itu ini, idgham itu ini. Yang namanya orang udah tua. Tapi dia belajar terus. Nah itu yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi apa yang saya katakan sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis itu, karena yang dimaksud oleh hadis itu terbata-bata, tapi dia tetap masih mau belajar. Nah itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Halo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kalau kita baca Quran dengan artil ya, lalu baca Quran dengan harkat dan tajwidnya ya. Kebanyakan saat ini, pada saat ini kita kan sholat tarawih nih. Seringan sholat tarawih ini kita terburu-buru untuk baca Quran ya Ustaz. Nah itu dia Al-Fatihahnya buru-buru, surah-surah yang buru-buru. Itu gimana Ustaz tuh? Maksudnya itu. Coba kalau diterangkan secara rinci. Terima kasih. Di dalam ulumul Quran, jadi ilmu, jadi Quran itu ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Kalau hadis namanya ulumul hadis. Ya Pak. Kalau fikih namanya ulumul fikih. Nah di dalam ulumul Quran itu
ada cara membaca. Jadi ada cara membaca. Jadi Quran itu seperti orang bermusik. Ada musik dangdut, ada keroncong, ada jazz, ada apa lagi? Kira-kira gitu. Nah, sehingga orang membaca cepat itu belum tentu salah. Jadi orang membaca cepat itu belum tentu salah. Coba Bapak ketemu orang-orang yang hafal Quran, itu mereka baca 1 juz, itu cuma 10 menit atau 15 menit. Kenapa? Karena dia sudah mahir. Yang penting adalah memenuhi hak daripada huruf. Jadi kalau memang dia membaca cepat bisa memenuhi hak huruf, nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia membaca cepat tapi tidak memenuhi hak huruf. Nah, itu seperti itu. Nah, tetapi kalau memang khawatir dengan cepat ini tidak memenuhi hak huruf, maka ya lebih baik dibaca secara perlahan. Jadi pada hakikatnya membaca cepat itu tidak selamanya salah, sepanjang bisa memenuhi hak huruf. Yang menjadi masalah, tapi kalau dikhawatirkan dengan membaca cepat itu hak huruf tidak terpenuhi, maka lebih baik membacanya secara perlahan. Kira-kira gitu. Tapi sebaiknya baca perlahan itu sudah saja, nggak usah terlalu kita terburu-buru gitu. Maksudnya gini Ustaz, kita kan selama ini kan sholat jamaah dan sholat tarawih, sholat wajib sama sholat tarawih itu berbeda gitu Ustaz. Berbedanya gimana? Berbedanya bila sholat Isya tenang gitu ya, bacaan tartil tenang. Giliran sholat tarawih buru-buru selesai. Cuma habis selesai sholat, orang ngopi doang, Ustaz. Itu maksud saya gitu doang, Ustaz. Iya. Jadi pahami seperti itu. Itulah. Jadi itu belakangnya juga banyak. Dulu kita kan mau sholat, mau kemana-mana itu biasanya. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Tadi saya sudah jelaskan. Yang terpenting kalau dia mau cepat, ya dia harus memenuhi hak daripada ayat. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Ya terus lagi. Memenuhi hak. Dalam bacaan itu kan ada 6 harokat. Sementara bacaan cepat itu tidak memenuhi syarat itu. Gimana ya Pak? Gini ya Pak, kayak mad tersebut, mursalin, mustaqim, itu ada temponya antara 2 sampai 6. Artinya orang kalau membaca hanya 2 saja sah secara hukum cukup. Jadi orang yang membaca cepat itu para hafid, orang-orang yang hafal Quran, kalau hataman Quran itu mereka Pak, itu sudah pakai tempo yang minimalis tadi itu. Jadi secara bacaan terpenuhi, tidak salah bacaan mereka itu terpenuhi secara. Makanya di dalam tajwid itu mesti ada tempo dia 2 sampai 6 harokat itu pasti temponya itu, sehingga yang baca agak lama mustaqim juga saya yang mustaqim itu juga sah. Yang penting dia masuk dalam yang dasar itu yang mustaqim, nah, itu biasa. Jadi ada tempo-temponya sudah diatur, dan sepanjang tempo-tempo yang ada itu sudah memenuhi, ya bacanya itu jadi masalah. Makanya tadi saya katakan andai dengan membaca
cepat kita mengkhawatirkan ada hak huruf yang tidak terpenuhi, ya lebih baik membaca secara lama. Tapi kalau yakin sudah bisa, tidak jadi masalah untuk membaca cepat. Saya kira gitu. Ya itu setuju dengan pendapat Pak Ustaz yang terakhir itu, untuk memenuhi itu lebih baik kan. Ya. Jangan sampai disinyalir kami dalam berpuasa mendapatkan lapar dan haus saja, takutnya dan bertarawih mendapatkan capek dan pegel-pegel saja gitu. Saya siap bertarawih. Ya. Cukup ya. Ya. Waalaikumsalam. Selama ini kita melakukan ibadah dengan ajak kita. Saya juga Syafi'i, maka kita melakukan ibadah kalau saya sesuai dengan jalur yang sudah ada Syafi'iyah. Zakat mazhab Syafi'i ini kan sebenarnya berasal dari pada saat saya berzakat mau menggunakan uang, apakah kita saat itu harus pindah mazhab supaya zakat itu tidak mencari yang ringan-ringan saja. Adalah memberikannya pelan zakat. Seperti kalau setelah haji kita berhaji di sana, kita tidak melakukan mazhabnya supaya sah. Mohon penjelasan. Jadi di dalam fikih itu ada istilah talfik. Talfik itu adalah menggunakan hukum mencari yang semata-mata itu. Tapi coba kita analisa lagi. Apakah ketika kita berzakat dengan uang itu hanya semata-mata mencari kemudahan? Saya kira tentu tidak murni seperti itu. Tujuan kita membayar zakat dengan uang juga ada unsur maslahah, ada unsur kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan apa? Untuk si mustahik, orang yang menerima zakat. Alangkah barangkali untuk konteks zaman sekarang, uang barangkali lebih maslahah. Kenapa? Karena seseorang bisa membeli sesuatu dengan uang itu. Yang kedua, seandainya kita paksakan harus beras semua karena mengikuti mazhab Imam Syafi'i misalnya, kasihan kepada mustahik. Karena begitu dia dapat beras, dia pengen beli lauk, mau nggak mau beras itu dijual sama tukang beras, ya kan, atau sama tetangganya. Dan tetangganya atau tukang beras itu pasti tidak mau membeli dengan harga standar, pasti di bawah harga pasar. Dan itu menurut saya merugikan mustahik. Harusnya dia dapat uang misalnya 100.000, menjadi dapat uang hanya 70.000 atau 60.000 karena dibelikan beras tidak dengan standar. Saya kira itu masalah yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh para ulama dengan talfik tadi, dengan mengambil yang mudah-mudah saja dalam mazhab, itu dalam konteks memang hanya untuk kepentingan dia pribadi, menggampangkan kepentingan pribadi. Cuma kalau untuk di dalamnya itu adalah kemaslahatan, maka itu adalah kebaikan. Oleh karena itu majelis ulama, kemudian Nahdlatul Ulama, ormas-ormas besar tetap membolehkan berzakat dengan uang itu karena dengan pertimbangan dia masalah, meskipun harus loncat mazhab. Jadi loncat mazhab itu sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang bukan untuk kepentingan pribadi, mengambil yang enak-enak saja untuk kepentingan pribadi. Jadi saya kira tetap
saja kita menggunakan uang tadi itu banyak maslahatnya, banyak kebaikan yang itu didapatkan oleh mustahil. Saya kira itu, Pak. Ya, Ustaz. Artinya kita sebagai petugas saat mau menerima zakat yang uang itu, kita yakinkan dulu kepada zakat itu supaya sementara kita mengajar atau gimana biar kita salah sebagai petugas. Saya kira tidak harus, karena gini, bermadzhab itu pada hukum dasarnya sebenarnya tidak wajib. Lalu kenapa kemudian kita bermadzhab? Khawatir terjadi kekeliruan kalau kita berinteraksi langsung dengan Quran atau berinteraksi langsung dengan hadis. Maka kemudian para fuqaha membentuk madzhab ini. Jadi istilahnya kita cuma mengekor saja. Cuma dalam kondisi tertentu, situasi yang dibuat oleh madzhab ini berbeda. Kenapa misalnya Imam Syafi'i membuat ketetapan bahwa zakat itu harus dengan makanan pokok? Pertimbangannya adalah melihat kondisi Nabi ketika berada di kota Madinah. Ya, Nabi ketika di kota Madinah itu kan pertanian, banyak gandum di situ, sehingga Nabi menganjurkan untuk zakat fitrah. Udah dengan makanan pokok saja. Tapi Imam Abu Hanifah yang kebetulan hidup di Irak itu ternyata masyarakat industri, masyarakat yang lebih banyak uang yang beredar daripada beras, daripada gandum, sehingga beliau menetapkan yang mudah bagi masyarakat industri itu kan uang. Kalau petani yang lebih mudah bagi dia beras. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau memang pada dasarnya bermadzhab itu tidak wajib, kewajiban kita awam gitu, maka pada hakikatnya sepanjang, kata ulama, sepanjang tidak talfik, tidak semata-mata demi kemudahan pribadi, maka berpindah dari satu madzhab tidak jadi masalah. Lalu kita sebagai yang menerima zakat bagaimana? Ya tidak usah kemudian kita bilang apa harus punya madzhab dulu. Tidak bisa seperti itu, karena dengan sendirinya secara otomatis yang terpenting orang masih dalam lingkup madzhab. Yang tidak boleh itu kalau dia keluar dari madzhab. Misalnya ada orang datang, saya zakatnya dengan pisang aja, bawa pisang. Nah, ini udah keluar dari madzhab. Nggak ada orang yang mengatakan zakat fitrah itu boleh dengan pisang, ya kan? Karena bukan makanan pokok. Misalnya seperti itu. Jadi yang terpenting yang bersangkutan itu tidak keluar dari madzhab yang empat itu. Sepanjang salah satu daripada madzhab yang empat itu mengatakan boleh, maka pada hakikatnya kalau untuk kepentingan maslahat itu tidak jadi masalah. Saya kira itu, Pak. Jadi tidak perlu didoktrin. Apa harus di depan saya harus menyatakan itu nanti. Tapi itu lagi. Cukup ya. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai akhir Ramadan. Insya Allah juga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Saya serahkan kepada Kiai Haji Dede Supriyatna untuk menutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafriqana min ba'dihi tafriqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa min du'a'in la yustajab. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la mayyitan illa rahimta wa la daynan illa qadayta wa la hamman illa farajta wa la dhalan illa hadaita wa la taliban illa nakahta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.